Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Kalirejo 1, Ibu Rosana SPD. Yang saya hormati dosen pembimbing kami, Bapak NSC Ageng Lumadi MKep. Yang terhormat pemateri dari mahasiswa Stikes Maharani Alivia Eka Rahmawati, serta hadirin wali murid SDN Kalirejo 1 yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan segala nikmat, rahmat, dan hidayatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam Zoom di acara pendidikan kesehatan dengan judul Emergency Management of Abdominal Incident di SDN Kalirejo 1. Sholawat serta salam selalu kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang kami hormati, selamat datang kami ucapkan kepada wali murid SDN Kalirejo 1 yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya dalam kegiatan pendidikan kesehatan ini. Sebelum kita mulai acara pendidikan kesehatan ini, perkenankan saya Muhammad Farid Firmansyah sebagai pembawa acara membacakan susunan acara sebagai berikut. Untuk acara yang pertama yakni pembukaan, dilanjutkan dengan pengerjaan from pretest, kemudian penyampaian materi, setelah itu pengerjaan from post-test, dan diakhiri dengan penutup. Baiklah, acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara siang hari ini dengan menundukkan kepala sejenak serta berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Selanjutnya acara yang kedua yaitu untuk pengerjaan from pretest bagi wali murid, dan sebelum penyampaian materi diberikan, untuk waktu yang diberikan selama 10 menit, dan untuk pengerjaan soal pretest melalui link Google Form yang sudah dibagikan oleh panitia melalui chat Zoom. Yang bertugas, silakan kirimkan link yang sudah disiapkan bagi wali murid untuk pengerjaan pretest sebelum pemateri menyampaikan. Dipersilakan, bisa dikerjakan dari sekarang. Waktu yang dibutuhkan selama 10 menit. Link sudah dikirim dari panitia. Silakan bagi wali murid bisa mengerjakan mulai sekarang. Terima kasih, waktu pengerjaan sudah habis. Selanjutnya sampailah kita di acara inti, yaitu penyampaian materi oleh mahasiswa dari Stikes Maharani Malang. Dan selanjutnya saya serahkan kepada moderator yang akan memimpin penyampaian materi. Kepada yang bertugas, persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Anak Medita Putri, saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi. Di sini akan dijelaskan oleh pemateri yaitu Mbak Alivia Eka. Untuk waktunya 40-45 menit. Bisa dimulai sekarang. Baik, terima kasih untuk moderator atas waktu yang sudah diberikan. Boleh minta tolong untuk share screen?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Ibu wali murid yang ada di sini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, jadi perkenalkan di sini saya Alivia Karahmawati. Saya mahasiswa dari Stikes Maharani Malang. Di sini saya sebagai pemateri yang akan menyampaikan materi terkait emergency management of abdominal trauma in children atau penanganan kegawat daruratan trauma abdomen pada anak. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sebagai pengantar, kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab kematian 75% trauma abdomen dan 25% penyebab lainnya adalah penganiayaan, kecelakaan olahraga, terjatuh dari tempat ketinggian, dan akibat dari penganiayaan. Di sini nanti saya akan menjelaskan terkait trauma abdomen dari pengertian, kemudian jenis-jenis, kemudian ada tanda gejala, kemudian penyebab, dan apa saja pemeriksaan yang perlu dilakukan dan bagaimana cara mengatasi dan penanganan pada trauma abdomen pada anak tersebut. Dan ini yang pertama, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mengerti terkait trauma abdomen? Belum. Jadi ini saya jelaskan sedikit untuk abdomen. Ini mungkin yang belum familiar dengan kata ini. Jadi abdomen merupakan salah satu bagian tubuh yaitu perut. Dan untuk trauma abdomen sendiri merupakan cedera organ dalam perut, dan organ-organ ini termasuk lambung, limfa, kemudian usus besar, usus kecil, dan organ-organ lainnya yang ada di perut. Dan trauma abdomen ini dapat mengakibatkan penurunan fungsi dari organ-organ tersebut yang terkena. Bapak Ibu sekalian, untuk trauma abdomen pada anak, ini hampir 90% trauma abdomen ini terjadi pada anak yang berumur kurang dari 14 tahun. Dan kurang lebih 8-10% itu kasus trauma abdomen ini menjadi kasus terbanyak pada seluruh kasus di rumah sakit lainnya. Dan untuk penyebab terutama apalagi pada anak usia balita itu yaitu jatuh dari ketinggian. Ini misalnya yaitu jatuh dari tempat tidur yang mungkin terlalu tinggi ataupun jatuh dari tangga yang kurang dari pengamanan atau tidak adanya tangga atau tidak adanya pagar pada tangga. Dan untuk penyebab yang sering terjadi pada anak usia sekolah ini seperti kecelakaan sepeda, mungkin karena anak pada usia sekolah ini mungkin lagi aktif-aktifnya bersepeda, jadi mungkin perlu dihati-hati karena kecelakaan sepeda juga dapat mengakibatkan terjadinya trauma abdomen. Dan untuk usia yang lebih lanjut yaitu usia pubertas, usia remaja maupun usia dewasa lainnya itu mungkin karena sudah bisa menaiki sepeda motor, jadi kecelakaan sepeda motor itu menjadi salah satu penyebab tersering terjadinya trauma abdomen. Nah, di sini untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait jenis trauma abdomen. Di sini ada 2 jenis. Yang pertama yaitu trauma tumpul dan trauma tembus di ibu, Pak. Nah, yang pertama yaitu trauma tumpul. Trauma tumpul ini merupakan suatu trauma pada abdomen yang disebabkan oleh benda tumpul. Nah, seperti di gambar ini ya, adanya tonjokan
saat berkelahi, ini mungkin yang terlalu keras, mungkin ini dapat mempengaruhi organ dalam dan mengakibatkan terjadinya trauma abdomen. Bisa di next, Mbak. Baik, saya lanjutkan. Dan terus apa perbedaannya dengan trauma tembus? Nah, untuk trauma tembus ini biasanya terjadi karena adanya luka tembak maupun luka tusuk. Dan memang trauma tembus ini bersifat sangat serius dan biasanya memerlukan pembedahan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini ada penyebab trauma abdomen. Yang pertama yaitu trauma tumpul. Trauma tumpul abdomen lebih dominan terjadi memang pada populasi anak-anak, dan lebih dari 80% trauma pada anak adalah berupa trauma tumpul dan kebanyakan berhubungan dengan kecelakaan. Dan di samping ini juga ada contoh-contoh, mungkin ini saat anak melakukan ada perselisihan, kemudian bertengkar sampai tonjok-tonjokan, mungkin terkena perut, terus terlalu serius, mungkin sampai menyebabkan terjadinya trauma abdomen. Kemudian juga nah, ini juga contoh pelajar 15 tahun di Sragen tewas kecelakaan. Orang tua diminta larang dulu anaknya naik motor. Ini mungkin karena anaknya, mungkin zaman sekarang anak itu sudah bisa naik sepeda ya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian dimohon untuk menghimbau anaknya untuk tidak sampai naik motor sampai ke jalan-jalan raya ataupun jalan-jalan besar lainnya. Ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan terjadinya trauma abdomen. Mungkin lebih baik menunggu sampai punya SIM untuk bisa diizinkan untuk menaiki motor. Dan kemudian yang kedua yaitu trauma tembus. Trauma tembus merupakan 8-12% dari abdominal trauma yang datang ke trauma center. Luka tembak merupakan penyebab yang sering terjadi pada trauma penetrasi pada populasi anak dan menyebabkan kematian. Apalagi ini sampai lukanya sampai tembus perut itu ya, ini memang sangat apalagi ini memang sangat serius dan memang perlu dilakukan tindakan pencegahan. Dan ini salah satu contoh dari trauma tembus yaitu bocah 7 tahun tak sengaja tembak adiknya. Jadi tujuan kami di sini melakukan pendidikan kesehatan juga agar Bapak Ibu bisa menghimbau anak-anaknya dan bisa lebih menjaga anak-anaknya untuk tidak melakukan hal-hal yang berbahaya, mungkin agar tidak terjadi hal-hal seperti ini yang dapat juga bisa mengakibatkan terjadinya trauma abdomen. Dan ini juga ada contoh lagi yaitu bocah 12 tahun di Cimahi tewas ditusuk orang tak dikenal sepulang mengaji. Ini juga perlunya pengawasan dari orang tua juga untuk mengawasi anak, jangan sampai anak sendirian juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini untuk mencegah terjadinya trauma abdomen juga, karena ditusuk juga termasuk dalam trauma abdomen tembus, trauma tembus.
Kemudian apa saja tanda gejala yang muncul pada trauma abdomen? Dan ini untuk trauma tumpul, Bapak Ibu, yang pertama ini terdapat luka di perut. Ini mungkin karena terlalu keras, jadinya terdapat luka yang membentuk pada perut. Kemudian terjadinya perdarahan di dalam perut, Kemudian mungkin jika terkena organ usus, ini dapat mengakibatkan penurunan fungsi dari organ usus tersebut. Ini juga bisa menimbulkan reaksi seperti mual, muntah, dan BAB berwarna hitam. Kemudian juga terjadi peradangan pada selaput pembatas dinding. Ini selaput pelindung dari organ dalam perut. Dan untuk tanda gejala lainnya mungkin akan muncul beberapa jam setelah terjadinya trauma abdomen. Kemudian untuk trauma tembus, ini ada tanda gejala seperti luka robekan di perut. Mungkin karena ini seperti luka tembak maupun luka tusuk, ini mungkin akan terjadi robekan di perut. Dan luka tusuk menembus sampai ke perut. Kemudian biasanya terjadi perdarahan. Dan kemudian organ yang terkena penetrasi bisa keluar. Mungkin ini karena adanya luka pada perut, jadi organ yang ada di dalam perut ini bisa keluar. Untuk penanganan yang kurang tepat pada trauma tembus ini dapat memperparah kondisi. Karena ini adalah contoh gambar untuk trauma tembus. Dan ini untuk pemeriksaan trauma abdomen. Ini adalah pemeriksaan penunjang seperti ada foto dada, ada diagnostik peritoneal, laveng atau DBL. Kemudian ada USG atau CT scan, kemudian ada juga DBL juga. Kemudian juga ada pemeriksaan darah lengkap, ada pemeriksaan urin rutin. Dan ada plan abdomen. Jadi tujuan dari pemeriksaan trauma abdomen ini itu untuk melihat lebih lanjut terkait trauma abdomen dan untuk membantu dokter itu menegakkan diagnosa dan tindakan apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana penanganan trauma abdomen? Jadi untuk penanganan trauma abdomen ini untuk anak, dan trauma abdomen pada anak itu sering disertai dengan trauma yang majemuk. Jadi pemeriksaan pada setiap trauma abdomen dilakukan itu juga sama dengan trauma pada orang dewasa, yaitu sesuai prosedur yang telah ditetapkan pada Advanced Trauma Life Support. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada penanganan trauma abdomen di hospital atau sebelum di rumah sakit. Itu pengelolaan trauma pada anak terdiri dari persiapan, kemudian triase yaitu penggolongan keobat-obatan, kemudian primary survei, penilaian awal, resusitasi, secondary survei, penilaian ulang, dan reevaluasi dan terapi DBT. Dan di sini ada OB, jalan nafas. Jadi yang perlu dilakukan yaitu melihat jalan nafas terjadi sumbatan atau tidak. Jika terjadi kesumbatan perlu dilakukan breathing lift, yaitu dengan cara menengadahkan kepala dan mengangkat dagu. Kemudian diperiksa apakah ada sumbatan jalan nafas. Jika ada bisa dikeluarkan atau dimintakan. Kemudian yang kedua yaitu pemeriksaan breathing atau pernapasan.
Caranya yaitu dengan melihat, mendengar, dan merasakan selama 10 detik untuk pernapasan ini. Kemudian yaitu ada resirkulasi, yaitu jika tidak ada tanda-tanda sirkulasi, ini bisa dilakukan FJP. Kemudian bisa di-leading, yaitu dengan melihat kesadaran, kemudian exposure atau environment. Kemudian untuk penanganan trauma abdomen, trauma tumpul. Ini untuk penanganan trauma tumpul sendiri yaitu stop makanan dan minuman. Jangan diberikan makanan maupun minuman lagi jika sudah terkena trauma tumpul. Kemudian imobilisasi, yaitu jangan sampai melakukan gerakan yang berlebih-lebih untuk meminimalisir keparahan dari trauma abdomen tersebut. Kemudian jika sudah parah mungkin bisa dirujuk atau dikirim ke rumah sakit terdekat yang memadai. Dan untuk penanganan trauma tembus mungkin kurang lebih juga sama gitu Bapak Ibu. Tapi pada luka tusuk ini mungkin jika ada pisau atau lain-lainnya yang mungkin masih tertancap di perut, ini jangan sampai dilepas sendiri. Mungkin jika mungkin menunggu tim medis yang bisa melakukan. Kemudian jika ada pisau juga yang masih tersusuk, itu bisa dilakukan fiksasi atau penguncian pada pisau untuk meminimalisir pergerakan pisau untuk memperparah adanya luka. Kemudian bila ada luka juga cukup dililitkan kasa pada daerah luka. Kemudian jika ada organ dalam seperti usus atau lainnya yang keluar dari perut, itu tidak dianjurkan untuk dimasukkan kembali, jadi bisa dibalut dengan kasa steril. Kemudian jika ada luka bisa dibalut menggunakan kain, dan jika sudah memarah bisa dirujuk atau dikirim ke rumah sakit. Nah, ini ada penanganan hospital atau penanganan di rumah sakit. Yaitu yang pertama ada pengambilan contoh darah dan urin dan pemeriksaan ronsen. Ini juga merupakan pemeriksaan penunjang atau yang bisa membantu melihat lebih jauh terkait trauma abdomen yang terjadi. Kemudian ada studi kontras urologi dan gastrointestinal. Kemudian ada tindakan laparotomi. Ini merupakan tindakan medis yang dapat dilakukan jika terjadi trauma abdomen. Bapak Ibu sekalian, di sini ada penanganan trauma abdomen, trauma tembus. Di sini ada penanganan di rumah sakit, yaitu ada screening pemeriksaan ronsen, IVP atau urogram, excretory dan CT scan, kemudian ureterografi dan sistografi. Dan di sana pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut terkait trauma abdomen, yaitu trauma tembus, dan untuk menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan setelah ditegakkan diagnosa oleh dokter. Nah, untuk efek jangka panjang terkait trauma abdomen pada anak yang perlu Bapak Ibu ketahui yaitu anak
masih akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan, maka trauma majemuk yang berat menyebabkan kecacatan akan menimbulkan masalah psikologis. Jadi efek jangka panjang yang dapat terjadi itu yaitu dari trauma abdomen sendiri, yaitu dapat menyebabkan kecacatan. Ini juga dapat memunculkan adanya masalah pada psikologis anak tersebut. Dan 60% anak yang mengalami trauma majemuk akan mengalami gangguan kepribadian. Nah, ini adalah efek jangka panjang yang perlu Bapak Ibu ketahui terkait dari trauma abdomen. Untuk Bapak Ibu lebih mengawasi anak dan lebih berhati-hati agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti trauma abdomen, karena sudah mengetahui efek dari jangka panjangnya. Jadi penanganan awal yang tepat itu akan mengurangi kecacatan pada anak. Jadi penanganan awal yang tepat itu juga dapat meminimalisir terjadinya kecacatan dan menimbulkan masalah psikologis. Nah, itu tadi materi terkait trauma pada anak, penanganan kegawat daruratannya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Olivia atas penyampaian materinya. Setelah ini saya akan membuka sesi pertanyaan untuk Bapak dan Ibu para wali murid. Silahkan mengajukan pertanyaan yang akan saya bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama saya batasi sampai 2 pertanyaan saja. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung dibuka mic-nya atau melalui chat. Silakan. Mbak, saya ingin bertanya, Mbak. Iya, Ibu Dwi Febrianti, silakan bertanya. Ada yang ditanyakan yang belum mengerti? Mau bertanya, Mbak. Ya, silakan. Untuk pertanyaan saya, itu kan tadi sudah dijelaskan sama Mbak materinya. Kalau pada trauma yang tembus itu kan contohnya seperti yang ketusuk itu kan, Mbak ya. Nah, itu dijelaskan tidak boleh dicabut. Itu kenapa ya, Mbak? Biasanya kalau misal ada anak yang nggak sengaja ketusuk sama temannya atau apa, terus kita kan cabut yang menusuk itu. Nah, itu kalau dijelaskan sama Mbak Olivia kan tidak boleh. Itu kenapa kok tidak boleh dicabut? Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan saya tampung. Jadi bisa disimpulkan ya pertanyaan dari Ibu Dwi Febrianti, pada pasien yang tertusuk oleh benda tusuk, kenapa tidak boleh dicabut? Seperti itu ya, Ibu Dwi ya. Apakah Mbak pemateri memahami atas pertanyaannya? Baik, sudah paham. Baik, saya buka pertanyaan kurang satu lagi. Masih ada satu lagi pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya. Ya, Mbak. Iya, Ibu Kunatul Ikfiah. Nah, mohon izin bertanya ya, Mbak ya. Iya, silakan. Nah, untuk trauma abdomen ya, itu apakah bisa menyebabkan kematian? Jika iya, mohon dijelaskan bagaimana. Ya. Terima kasih Mbak. Terima kasih Bu Kunatul Livia atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya tadi, apakah trauma abdomen bisa menyebabkan kematian ya? Jika iya, bisa dijelaskan kenapa
apa penyebab utamanya, seperti itu. Baik, untuk Mbak Materi, apakah memahami pertanyaan dari Ibu Gunatul Ikvia? Sudah Mbak, sudah semua. Ya, sudah memahami ya. Jadi pertanyaan sesi pertama ini saya tutup dulu, bisa dijawab dulu oleh pemateri, nanti akan saya buka sesi keduanya. Silakan Mbak pemateri untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk moderator. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu wali murid. Untuk yang pertama, pertanyaan dari Bu Dwi Febrianti, yaitu intinya pada pasien trauma penetrasi akibat luka tusukan, itu apa boleh, mengapa tidak boleh tusukan itu dicabut, begitu nggih? Nah, ini memang harus ditangani oleh tim medis karena pada pasien luka tusukan tersebut itu tidak boleh dicabut karena jika benda tersebut diambil itu akan mengakibatkan perdarahan hebat dan korban akan kehilangan banyak darah yang bisa mengakibatkan keadaan lebih serius, kemudian penurunan kesadaran, bahkan sampai bisa mengakibatkan terjadinya kematian. Seperti itu, Bu. Jadi harus menunggu tim medis yang menangani dalam hal tersebut. Bagaimana Ibu Dwi Febrianti atas pertanyaan dari pemateri? Apakah sudah bisa dipahami? Sudah, terima kasih Mbak. Sudah, baik. Silakan dilanjut. Baik, jika Ibu Dwi Febrianti sudah jelas, sudah tidak ada ditanyakan lagi. Kalau begitu, saya lanjutkan ke pertanyaan kedua dari Ibu Gunatul Ikvia terkait apakah trauma abdomen bisa menyebabkan kematian? Jika iya, apa penyebab utama kematian kasus trauma abdomen? Jadi untuk trauma abdomen sendiri itu memang ia dapat menyebabkan kematian, dan penyebab utama kematian akibat trauma abdomen yaitu karena perdarahan organ-organ dalam, di mana organ limfa itu cenderung akan mengalami perdarahan paling banyak dan cepat. Seperti mungkin yang saya jelaskan ke Ibu Dwi Febrianti tadi, mungkin karena jika ada luka tusuk, pisau ataupun apapun itu jangan dicabut dahulu kecuali tim medis yang melakukan. Karena jika dilakukan itu dapat terjadi perdarahan hebat dan mungkin akan hasil akhirnya bisa mengalami kematian. Seperti itu. Bagaimana Ibu Gunatul Ikvia? Apakah jawaban dari pemateri sudah bisa diterima dan bisa dipahami? Bisa dipahami, Mbak. Baik, sesi pertama pertanyaan dan jawaban sudah terjawab. Kemudian akan saya buka sesi kedua. Di sini juga pertanyaan akan saya batasi menjadi 2 pertanyaan saja, tidak banyak-banyak. Untuk yang ingin bertanya, silahkan bertanya, membuka mic atau bisa melalui chat. Silahkan yang ingin bertanya. Untuk yang belum dimengerti atau yang ada yang ingin diungkapkan, bisa open mic atau melalui chat. Bagaimana untuk Ibu wali murid? Oh, di sini ada pertanyaan. Pertanyaannya dari Ibu Febrianti. Bentar, saya bacakan melalui chat ya. Untuk pertanyaannya, kenapa tidak boleh diberikan makan, minum saat mengalami trauma? Karena biasanya saat terjadi kecelakaan, orang-orang selalu langsung memberikan minum pada korban. Jadi itu pertanyaan pertama dari Ibu Febrianti. Apakah bisa dimengerti untuk pemateri? Bisa. Untuk menjawabnya menunggu pertanyaan yang kedua dulu. Jadi saya akan masih menunggu pertanyaan kedua. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, silakan.
Jadi bagaimana Bapak Ibu? Wali murid apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Masih tersisa satu lagi pertanyaan yang belum terisi. Masih saya tunggu, saya beri waktu 5 menit lagi. Jika tidak ada yang ditanyakan, akan saya tutup sesi pertanyaannya. Mbak, izin bertanya. Ya, silakan Ibu Dwi. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Untuk trauma pada perut ini, apakah bisa menyebabkan komplikasi, Mbak ya? Baik, pertanyaannya saya tampung. Pertanyaan dari Ibu Dwi yang kedua yaitu apakah komplikasi yang dapat terjadi akibat trauma abdomen ya? Seperti itu, benar? Baik. Apakah pemateri sudah mengerti apa pertanyaan dari Ibu Dwi? Sudah, Mbak Sudah. Moderator. Baik, silakan dilanjut untuk menjawab dua pertanyaan tadi. Baik, terima kasih. Langsung saja saya jawab untuk pertanyaannya. Yang pertama dari Richard, kenapa tidak boleh diberikan air minum saat terjadi trauma abdomen? Nah, kita kan tidak tahu organ dalam itu bentuknya seperti apa karena terjadinya trauma abdomen ini. Jadi pemberian air minum pada pasien trauma ini akan memperburuk keadaan jika dilakukan karena bisa saja air yang masuk itu tidak masuk ke lambung tetapi malah masuk ke paru-paru. Itu yang bisa terjadi jika diberikan air minum. Jadi kebiasaan memberikan minum kalau ada orang jatuh itu salah ya, itu bisa dihentikan karena itu juga dapat bisa memperburuk orang tersebut. Seperti itu. Pertanyaan yang kedua, langsung saja juga saya jawab. Apa saja komplikasi yang dapat terjadi akibat trauma abdomen? Dan untuk komplikasi yang mungkin terjadi ini seperti yang saya sebutkan tadi, perdarahan ini juga termasuk dari komplikasi yang dapat terjadi. Kemudian itu shock hipovolemik. Kemudian jika trauma ini terlalu serius mengenai organ-organ lainnya, ini juga dapat menyebabkan atau menghilangkan fungsi atau menyebabkan penurunan fungsi dari organ-organ yang ada di dalam perut. Kemudian juga bisa terjadi infeksi karena ini juga seperti luka trauma tembus, ini juga terdapat luka. Apalagi lukanya terbuka, ini juga memungkinkan untuk terjadi infeksi jika penanganannya kurang tepat. Kemudian yaitu ada peritonitis, ini yaitu peradangan pada selaput yang membungkus organ-organ yang ada di dalam perut. Seperti itu untuk komplikasi-komplikasi yang dapat terjadi pada trauma abdomen. Jadi itu tadi dua pertanyaan dan jawabannya yang sudah dijelaskan oleh pemateri. Bagaimana untuk Ibu Dwi Febrianti dengan jawaban pemateri, apakah sudah bisa dipahami atau masih ada yang ingin disampaikan? Bagaimana Ibu Dwi? Baik, sepertinya jawaban dari pemateri sudah bisa diterima oleh Dwi.
Jadi sesi pertanyaannya saya tutup untuk 2 sesi saja. Kemudian akan saya bacakan kesimpulan dari presentasi hari ini, yaitu mengenai trauma abdomen. Trauma abdomen itu pukulan atau benturan yang langsung pada rongga abdomen yang mengakibatkan cedera tekanan atau tindasan pada isi rongga abdomen. Trauma terutama organ padat atau berongga. Kemudian trauma abdomen itu dibagi menjadi 2, yaitu trauma tumpul dan trauma tembus. Kemudian untuk penyebab utamanya, penyebab trauma penetrasi atau penyebab trauma tembus itu seperti luka akibat tembakan, kemudian luka akibat tikaman benda tajam, ataupun luka akibat tusukan. Kemudian untuk penyebab trauma tumpul, yaitu seperti terkena kompresi atau tekanan dari luar tubuh, kemudian tertabraknya mobil, kemudian terjepit sabuk pengaman saat melakukan perjalanan karena terlalu menekan perut, kemudian cedera akselerasi atau deserasi karena kecelakaan olahraga. Kemudian untuk pemeriksaan diagnostik trauma abdomen bisa fototorak, kemudian darah rutin, kemudian plain abdomen foto tegak, kemudian pemeriksaan urin rutin, kemudian pemeriksaan DBL, ultrasonografi dan CT scan. Kemudian untuk penanganan traumanya ada yang pre-hospital dan saat hospital. Sudah, itu tadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi dengan sangat baik dan kepada moderator yang memimpin jalannya presentasi cukup baik. Sebelum acara ditutup, dimohon untuk hadirin untuk mengerjakan post-test sebagai bentuk evaluasi bagi wali murid setelah penyampaian materi. Form akan dikirimkan melalui room chat yang kayak pertama tadi yang di tesnya. Waktu pengerjaannya sama dengan yang awal tadi selama 10 menit. Untuk petugas atau panitia bisa mengirimkan linknya di kolom chat. Untuk linknya sudah dikirim oleh panitia, silakan untuk Bapak Ibu bisa mengerjakan post test yang sudah diberikan di kolom chat, waktu yang diberikan sebelum ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu, pengerjaan post test waktunya sudah habis. Baiklah, kita sudah sampai di acara yang terakhir, yaitu penutup. Maka kita tutup acara hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian acara pendidikan kesehatan hari ini. Atas partisipasi dan kehadiran pada hadirin semua kami ucapkan terima kasih. Saya selaku pembawa acara atas nama Muhammad Farid Firmansyah mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.